Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, utamanya pada pagi hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berkumpul di Zoom dalam rangka untuk belajar memahami sekaligus cara mengamalkan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Mudah-mudahan di pagi hari yang sangat indah, yang sangat cerah ini, kita semuanya selalu diberi rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang sangat kita harap-harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak tahu slide yang atasnya ini nggak bisa di ke atas ini, saya nggak tahu caranya. Saya menggunakan Al-Quran saja ya. Al-Insyirah, ada juga yang mengatakan Asyarah. Surat Asyarah, ada yang mengatakan Al-Insyirah. Surat ini itu diturunkan setelah Ad-Duha. Ini juga hiburan untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Alam nashrah, bukankah kami telah lapangkan laka bagimu Muhammad sadroka dadamu. Alam nuwasi', bukankah kami telah melapangkan, telah meluaskan ayuhan Nabi, wahai Nabi, laka untukmu sadroka dadamu, li syara'i'id, untuk menerima syariat-syariat agama, untuk menjalankan syariat-syariat agama, wa dakwah ilallah, dan juga untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ittisaf bimakarimil akhlak, dan juga untuk memberimu sifat akhlak yang mulia. Jadi alam nasroh laka sadrok, bukankah aku telah melapangkan dadamu. Jadi surat ini turun setelah surat Al-Duha. Ayat ini mengingatkan Rasulullah atas nikmat. Jadi Allah mengingatkan Rasulullah atas nikmat dari Allah berupa kebersihan hati. Yaitu dada Rasulullah itu pada masa kecil dibelah dan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat ya. Kotoran-kotorannya juga dibuang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja ya, bahkan dalam perjalanannya juga saya membaca juga Allah selalu membersihkan hati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu dibersihkan sehingga hati Rasulullah itu nggak ada kotoran sama sekali. Makanya Rasulullah itu kalau dawuh atau apa saja itu tidak dengan hawa nafsu. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena memang dadanya Rasulullah itu sudah diisyrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilapangkan, sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang hendaknya diingat-ingat oleh Rasulullah, ibaratnya seperti itu. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu Muhammad? Bukankah aku telah bersihkan dadamu? Harusnya harus banyak bersyukur kepada Allah, ibaratnya seperti itu ya. Ya diingatkan Rasulullah agar tidak bersedih dan lain sebagainya. Jadi ini juga surat datangnya setelah duha, ya setelah duha. Jadi Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kemudian cara mengamalkan bagaimana? Meskipun ini untuk Rasulullah juga bisa kita amalkan ya, kita ambil pelajaran. Antara lain apa? Antara lain ya kalau dada kita dilapangkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah,
menerima keimanan, menerima ketaatan, menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang berhubungan dengan Islam ya ataupun yang berhubungan dengan al-iman, rukun imannya ada 6 ya. Kemudian rukun Islam itu ada 5. Kemudian ihsan anta abudullah ka annaka taraf fa illam takun taraf fa innahu yarok, itu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian hati kita kok dicintakan pada keimanan, kok seweneng iman, seweneng takwa, kok seneng ngaji, ya, seneng Al-Quran, seneng membantu orang. Hati ini kok enak kalau dipakai kebaikan. Kita yakini bahwa hati kita juga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam surat yang lain Allah menjelaskan, mayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk ayyahdiyahu, untuk memberikan hidayah kepadanya, mayyuridillah, siapa yang Allah kehendaki ayyahdiyahu, untuk Allah memberikan petunjuk kepada dirinya, yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya akan dilapangkan, akan dibuka oleh Allah untuk menerima Islam. Makanya kalau hati kita cinta Islam, hati kita cinta ajaran-ajarannya Allah, hati kita cinta dengan keimanan, dengan akhlak yang mulia, itu semata-mata karena hati kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya hati kita dicintakan oleh Allah dengan itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Itu adalah nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Coba kalau kita lihat ya, manusia-manusia itu banyak sekali yang ibaratnya tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur hati kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kalau berdosa ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah, ada penyesalan. Kalau bisa berbuat baik, hati kita bersyukur kepada Allah, itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha selalu mohon Allah ya agar hati kita selalu dilapangkan oleh Allah, dicintakan pada keimanan dan lain sebagainya. Karena dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, hidup ini akan terasa tentram. Kemudian alam di akhirat nanti juga kita akan bahagia selama-lamanya. Kalau tidak diberi keimanan hati kita oleh Allah, ya hampa, hidup ini hanya dari dunia ke dunia, tidak tersentuh oleh spiritual, ya hati kering dari nilai-nilai spiritual, kering, sehingga tidak merasakan ketentraman, kenyamanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau hati kita tidak kering dari nilai-nilai spiritual, ya kita bersyukur kepada Allah, semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya diberikan kepada Rasulullah, tetapi hati yang lapang itu juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mengamalkan, meskipun khitabnya khusus kepada Nabi, tetapi juga bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kemudian ayat berikutnya, wa wada'na angka wizrok. Wa wada'na, dan kami turunkan angka darimu Muhammad, wizrok, bebanmu. Beban risalah, menyampaikan risalah. Karena jadi nabi itu berat, berat sekali. Ya, sangat berat. Mengemban risalah itu sangat berat. Makanya orang-orang yang terpilih lah yang diangkat oleh Allah jadi nabi. Hanya orang-orang yang terpilih. Karena nabi itu berat, berat sekali bebannya itu. Berat sekali. Makanya apalagi Rasulullah yang di Mekah itu sangat berat sekali. Dari sisi menerima wahyu saja sudah berat, ya sudah berat sekali. Apalagi menghadapi masyarakatnya yang kafir. Ya apalagi Rasulullah itu revolusioner ya, revolusi. Jadi istilahnya merubah jahiliyah ke Islam. Masya Allah, beratnya bukan main itu ya. Beratnya bukan main. Yang sebelumnya masyarakatnya seperti itu, kemudian dirubah. Ini adalah beban yang tidak ringan, sangat berat sekali. Makanya bebannya Kanjeng Nabi itu sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Dan itu juga ada keterangannya ya di dalam ayat-ayat yang lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terasa berat sekali Rasulullah itu. Berat sekali. Makanya mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang apa ya, yang tahu diri ya, sering-sering bersolawat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Betapa Rasulullah itu menanggung beratnya bukan main pertama kali ketika menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ai wahtatna anka bidzalika himlakal ladzi asqala dhahrak.
Artinya adalah kami Allah telah menurunkan dari beban yang memberati punggungmu, sangat berat sekali. Jadi nikmat Allah lainnya yang diberikan Allah kepada Rasulnya adalah beban berat yang beliau sangka diringankan oleh Allah. Wa wada'na angka wizrok. Ini juga nikmat dari Allah, diringankan. Sebelumnya sangat berat sekali. Betapa besarnya permusuhannya orang-orang kafir Quraisy itu, betapa besarnya. Kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan baik dari sisi fisik ataupun dari sisi non fisik. Dari sisi non fisik itu misalnya kayak perasaan, itu juga dari sisi non fisik. Kadang-kadang dari sisi fisik itu ringan. Misalnya menghadiri ngaji kan ringan, tapi kadang-kadang dari sisi fisik non fisik itu berat. Berat rasanya. Seperti sholat ya. Sholat tuh kadang-kadang menurut satu orang itu ringan. Ringan lah sholat itu ya, enteng bahkan nikmat. Tapi tapi sebagian orang itu merasakan berat, berat sekali sholat itu kok abot banget. Jadi kadang-kadang berat itu timbul dari dalam, ya dari dalam dari hati. Ini orang kalau nggak suka itu akan terasa berat. Orang kalau suka akan terasa ringan. Seberat apapun, kalau orang suka akan terasa ringan. Makanya puasa Ramadan yang sebentar lagi ya, insya Allah 1 bulan lagi. Bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang cinta Allah, cinta Rasulnya itu ringan. Ringan, senang. Bahkan akan datang Ramadan itu senang bunga hatinya itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak diberi keimanan oleh Allah, atau imannya tipis, rasanya berat sekali puasa itu, berat sekali. Lihat orang makan tuh pengen banget, kadang-kadang nggak kuat mokel barang. Jadi kadang-kadang berat itu ada di dalam hati. Ketika orang itu cinta, kadang-kadang itu terasa ringan. Ya. Kadang-kadang kalau benci itu terasa berat. Bahkan kalau sudah sangat iman itu kekafiran itu terasa berat sekali. Mau misuh itu berat sekali, nggak bisa, ya nggak bisa. Mau gibah itu nggak bisa, berat sekali rasanya itu ya, berat sekali sehingga nggak bisa gibah, nggak bisa ngerasani orang karena hatinya sudah di ibaratnya sudah di apa ya sudah diringankan oleh Allah berbuat baik, diberatkan oleh Allah berbuat tidak baik. Ini adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, termasuk ini ya Rasulullah dari sisi fisik atau non fisik itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya dari sisi non fisik Umar bin Khattab masuk Islam, dari sisi non fisik Hamzah masuk Islam, dari sisi non fisik berangsur-angsur banyak orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hingga puncaknya adalah ketika Fathu Makkah ya, berbondong-bondong orang memeluk agama Islam, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi fisik ataupun non fisik. Beban berat menyampaikan risalah dan dakwah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mengamalkan yang kedua. Kita yakini Allah itu Maha mengetahui keadaan hambanya. Itu harus kita yakini. Jika kita mengetahui diri kita siapa, kekuatan kita seberapa, maka Allah lebih mengetahui lagi siapa diri kita dan seberapa kekuatan kita. Kalau Rasulullah dikasih beban mengemban risalah karena Allah Maha tahu, pasti kuat Rasulullah itu. Gak mungkin dikasihkan kepada yang lain gitu loh. Gak mungkin. Karena yang kuat ya hanya Rasulullah Muhammad. Berat sekali apalagi menyandang predikat atau gelar Nabi terakhir ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Masya Allah beratnya bukan main. Kanjeng Nabi itu Masya Allah beratnya bukan main. Makanya kita yakin Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Sekiranya hamba itu sekiranya seorang hamba itu kuat memikul beban, pasti Allah akan membebani. Tapi kalau nggak kuat pasti akan meringankan, akan diringankan oleh Allah. Makanya seberapa pun beratnya ujian yang diberikan Allah kepada kita, semua adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nggak mungkin tidak. Karena Allah nggak akan membebani seorang yang tidak kuat dipikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani kepada seseorang kecuali yang kuat ia pikul. Kalau nggak kuat nggak akan dibebankan oleh Allah. Makanya seberapa berat pun beban kita yang diberikan oleh Allah, kita pasti akan kuat memikulnya. Kalaupun tidak kuat, pasti akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita diberi atau merasakan keringanan dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan, kita yakini semua itu karena diringankan dan ditolong oleh Allah yang tadi saya jelaskan. Kalau hati itu ditolong oleh Allah artinya apa? Ya hati ini kalau diberi suka, diberi cinta akan terasa ringan-ringan saja. Bahkan ketika di malam hari melekan pun misalnya akan ringan-ringan saja.
Ketika kita bangun tahajud, bangun untuk sahur pun kalau diringankan oleh Allah ya terasa ringan sekali, tidak terasa berat. Tapi kalau diberatkan oleh Allah ya jangankan sahur, bahkan subuh saja terasa berat bangun gitu loh. Jadi ringan dan berat itu kadang-kadang dimasukkan Allah di dalam hati sehingga sesuatu terasa ringan dan terasa berat. Maka bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang diringankan oleh Allah berbuat baik, diberatkan oleh Allah berbuat jahat. Dan ini adalah nikmat yang paling besar ketika kita diringankan berbuat baik, kemudian diberatkan berbuat jahat dan maksiat. Kok berat sekali mau maksiat, kok berat sekali ya. Mau mengeluarkan uang untuk maksiat, kok berat sekali. Mau sodako kok ringan sekali. Itu berarti kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pertolongan oleh Allah. Kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ketaatan. Ini wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na dan kami tinggikan, kami angkat atau kami tinggikan, rafa'ah. Wa rafa'na dan kami tinggikan laka bagimu Muhammad dzikrak sebutan namamu. Ditinggikan oleh Allah. Rasulullah itu nama beliau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disejajarkan ya, disejajarkan maksudnya ditaruh di sampingnya. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu saja tidak ada, maka tidak sempurna imannya seseorang. Harus syahadatain, harus syahadatain, dua kalimat syahadat, penyaksian bahwa Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan sholat tanpa menyebut Rasulullah nggak sah sholatnya. Tahiyat itu kalau hanya asyhadu alla ilaha illallah, nggak ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Apa saja seperti itu. Selalu disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditinggikan, Rasulullah ditinggikan. Ini dari sisi penyebutan saja di dunia, belum lagi di akhirat. Belum lagi di akhirat. Makanya Rasulullah Muhammad, Masya Allah, makomnya ya derajatnya tinggi sekali. Rasulullah Muhammad sangat tinggi, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi kedudukan yang sangat tinggi, derajat yang sangat agung Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sholat, di dalam zakat, dan di dalam yang lain, termasuk di dalam azan, ya, di dalam azan, di dalam apa saja, bahkan nikah ya, nikah sebelum nikah juga ada syahadat juga, masya Allah, subhanallah. Ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini Rasulullah diingatkan betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadamu Muhammad, sampai-sampai namamu ditinggikan begitu tinggi, ya, ditinggikan begitu tinggi, ditaruh di sampingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini makanya kita muliakan Rasulullah Muhammad SAW semulia-mulianya, ya semulia-mulianya. Bahkan ketinggian derajat Rasul sampai malaikat itu bersolawat. Masya Allah, sampai malaikat itu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Sampai Allah terus bersolawat, sampai malaikat bersolawat. Kurang mulianya bagaimana? Bagaimana? Makanya kita berusaha memuliakan Rasulullah semulia-mulianya. Ya, kita banyak melakukan sholawat ya, baik itu dengan musik atau tidak dengan musik, misalnya ya, misalnya dengan berjalan atau dengan berdiri atau dengan duduk, kita muliakan Rasulullah semulia-mulianya, sebab Rasulullah itu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang meneruskan perjuangannya para nabi ya, para ulama, mereka juga berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akrimu al ulama, muliakanlah para ulama. Fa'innahum karena sungguhnya mereka itu kuroma'um mukromun dalam hadis Nabi. Mereka itu orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ulama yang warasatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Ulama yang betul-betul ulama, ulama akhirat ya, bukan ulama dunia, bukan ulama yang cinta dunia bukan, tapi ulama akhirat, ulama yang betul-betul meneruskan Rasulullah Muhammad SAW, ya pewaris para nabi. Kita juga memuliakan para ulama-ulama itu karena mereka semuanya adalah kuroma umukromun. Mereka adalah orang-orang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan estafet dakwahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, wa inna ma'al usri yusra. Ya, karena pada saat itu Rasulullah betul-betul berada dalam kesusahan ya, betul-betul berada dalam kesusahan sehingga dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmani oleh Allah Subhanahu wa taala, didawi oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan atau setelah kesulitan, di sini pasnya memang ditafsir itu kesulitan ya, bukan bersama tapi setelah.
Aibada. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ditakikkan lagi, ditegaskan lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, ditegaskan lagi dua kali zaman. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh setelah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, gak usah bersedih, gak usah terbebani. Ya, jangan Rasulullah tuh sedih kalau melihat orang itu kok diajak iman kok nggak mau, itu sedih Rasulullah itu ya. Jadi terbebani kan Nabi itu karena melihat akhirat betul, apalagi setelah Isra Mi'raj ya, melihat surga neraka gitu loh. Ini pasti nggak akan tega lah melihat orang masuk neraka itu, orang kafir itu nggak akan tega Rasulullah itu, makanya terbebani ketika ditolak itu, sedih sane gitu lah ya bang, sane sedih gitu Rasulullah, sehingga dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan juga di dalam ayat yang lain juga ya, lantah diaman ahbabta, kau Muhammad tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah pengen banget Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk Islam tuh, Rasulullah pengen banget, bukan hanya pengen banget. Bagaimana nggak pengen ya pamannya ya? Bagaimana nggak pengen banget Abu Lahab masuk Islam itu, pengen banget Abu Jahal memeluk Islam itu, beriman, sangat pengen kan dengan Nabi. Tetapi bagaimana lagi? Lantah diaman abdab ahbabta, walakin Allah yahdi yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk pada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga bebannya berat Rasulullah itu. Kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ai falaisnak ada a'daika an nasyri risalah. Jangan sampai siksaan musuh-musuhmu itu Rasulullah Muhammad membelokkanmu atau mencegahmu an nasyri risalah, dari menyebarkan risalah kenabian. Jangan sampai ya, jangan sampai. Fa inna ma'adhayyiki farajan. Sesungguhnya setelah masa-masa sempit itu farajan, yaitu ada masa-masa lapang. Inna ma'adhayyiki farajan. Sesungguhnya sesudah kesempitan itu ada kelapangan. Dan ini memang terbukti ya di dalam sejarah. Jadi setelah itu Rasulullah diberi pertolongan-pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja ila akhir. Jadi semakin lama semakin diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan janji Allah ini di dalam surat ini itu betul-betul terbukti di dalam sejarahnya. Ini adalah janji Allah kepada Rasulullah sebelum Islam itu mendapatkan kemenangan. Ketika Rasulullah betul-betul berada dalam kondisi yang sudah kita ketahui kemarin ketika kita baca surat Al-Duha itu, dalam kesempitan yang luar biasa, beban yang sangat berat sekali, dimusuhi oleh kaumnya, dicaci maki oleh kaumnya, ya, dan lain sebagainya, sangat berat sekali, sangat berat sekali. Kemudian dikasih janji oleh Allah, dan terbukti janji Allah ini benar di kemudian hari ya. Rasulullah dimudahkan dalam berdakwah, menyampaikan risalah, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam setelah Fathu Makkah, yaitu ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja ila akhir. Ini. Kemudian cara mengamalkan, kita yakini ya bahwa sesudah menghadapi berbagai kesulitan pasti suatu saat nanti akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pasti, itu kita ingat-ingat, itu pasti. Ya, kalau orang kita mengatakan roda itu selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di atas. Kadang sulit, kadang mudah, kadang mudah, kadang sulit. Itulah di dunia itu. Makanya biasanya itu habis sulit mudah. Ya, biasanya habis sulit itu mudah. Itulah rumus kehidupan di dunia itu. Enggak mungkin selamanya manusia itu sulit terus, enggak mungkin. Pasti suatu ketika akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak selamanya hari gelap. Pasti suatu ketika akan terang, dan begitu terus. Watil kal ayyamu dawilu bainan. Hari akan selalu dipergilirkan oleh Allah ya pada manusia, dipergilirkan oleh Allah siang malam ya, roda terus berputar. Makanya nggak usah bersedih ketika terjadi kesulitan-kesulitan, ketika beban-beban yang kita pikul terasa berat, jangan bersedih. Insya Allah fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Khususnya ketika kita berdakwah, ketika kita menjadi orang baik, ketika kita mengajak kebaikan dan lain sebagainya. Tetap gigih, tetap bersabar menghadapi berbagai kesulitan. Jangan sampai kesulitan itu menjadikan kita putus asa atau penghalang dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa idza faragta fansab, maka apabila faragta engkau Muhammad telah selesai dari urusan fansab, maka kerjakanlah urusan yang lain. Ai dalam tafsir Miyasar fa idza faragta min umuri dunya, jika engkau Muhammad telah selesai menjalankan perkara urusan-urusan dunia, ini ada yang menafsirkan setelah dakwah, setelah sibuk berdakwah, setelah sibuk berjuang di jalan Allah, fangsob, maka kerjakanlah urusan yang lain. Fajidda fil ibadah, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu saja, wahdahu, hanya Tuhanmu saja, farghab, maka berharaplah fima indahu, pada apa yang ada di sisinya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah Muhammad SAW didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu Muhammad telah selesai menunaikan tugasmu, telah selesai mengerjakan suatu urusan amal atau perjuangan atau dakwah, fansab, maka maka hendaklah kamu uh, kerjakan amal yang lain. Maka kerjakanlah urusan yang lain. Apa itu? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uh, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faraghta fansab, jika sudah selesai kamu dalam berdakwah, jika sudah selesai kamu dalam urusan yang lain, dalam berdakwah misalnya, atau dalam mengajak orang, atau dalam 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 ngurus urusan-urusan yang lain, fansop, maka kerjakanlah urusan yang lain. Maksudnya apa? Ojo nganggur, ibaratnya seperti itu loh ya. Jangan nganggur. Jangan hanya diam saja, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab. Berharaplah hanya kepada Tuhanmu saja Muhammad. Jangan berharap kepada selain Tuhanmu. Jangan berharap kepada selain Tuhanmu. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, jadi kita berusaha mengamalkan ayat ini ya. Setelah sibuk bekerja atau beraktivitas atau berdakwah atau mengajar, atau kalau dokter ya kalau sudah selesai sibuk bekerja di rumah sakit misalnya, kalau sudah pulang, gunakan waktu-waktu ketika kita pulang itu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat misalnya, dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan bersolawat, atau dengan ibadah-ibadah sosial yang lain. Kalau bisa terus beraktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dari satu amal ke amal yang lain. Ya, iman, kadang-kadang iman ya, kalau kita mau tafakur tuh iman, kalau waktu itu dibiarkan begitu saja ya, disia-siakan begitu saja iman. Makanya kita belajar dan berusaha mengisi waktu-waktu luang kita dengan berbagai amal kebaikan ya. Berusaha tidak membuang-buang waktu, tidak menyia-nyiakan waktu secara percuma. Ya, kita gunakan waktu-waktu dari satu amal ke amal yang lain. Faida farogta fangsob. Jika sudah selesai mengerjakan satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Ini pesannya Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga untuk kita juga. Kalau sudah selesai beramal kebaikan satu, maka kerjakan amal kebaikan yang lain. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terlalu banyak membuang-buang waktu, tidak terlalu banyak untuk menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Time is money. Kalau orang-orang apa itu Eropa mengatakan seperti itu. Jadi waktu adalah uang. Ya, waktu adalah uang. Maksudnya apa? Sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Kalau orang Islam ya waktu adalah untuk beramal. Ya, waktu adalah untuk beramal. Waktunya di dunia ini kalau sudah tutup usia, sudah mati, sudah nggak bisa beramal lagi. Ya sekarang ini waktunya untuk mencari bekal. Nih, makanya mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah melakukan kegiatan, aktivitas, kemudian melakukan kegiatan yang lain, tapi jangan lupa kita sandarkan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyandarkan usaha kita kepada manusia, kita tidak menyandarkan amal kita kepada manusia, tapi kita sandarkan kepada, belajar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya Atin juga sudah jadi, tapi ini sudah jam 6.44. Kalau kita teruskan nanti tidak cukup waktunya, insya Allah minggu yang akan datang, Mas Agung.
Mudah-mudahan bermanfaat Mas Agung, khususnya untuk saya pribadi Mas Agung. Matur suwun. Jazakallah khair Ustaz Zainul atas pemaparan di surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah ini. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau menanyakan hal yang lain juga dipersilakan. Monggo. Tadi disampaikan bahwa setiap manusia diberikan beban yang sesuai dengan kemampuannya ngoten ya Ustaz. Nah, namun kalau kalau kadang-kadang ya kita ya sebagai manusia ya kadang merasa cobaan hidup atau beban hidup itu terlalu melampaui kemampuan kita gitu ya. Kemudian ada beberapa saudara kita yang sampai terdapat gangguan di jiwanya begitu karena hal tersebut. Nah, itu bagaimana agar ayat-ayat yang kita baca di surat Asyar tentang beban yang akan dipikulkan Allah itu memang sesuai dengan kemampuannya itu bisa kita amalkan gitu. Iya. Jadi itu kalau nggak salah di akhir surat Al-Baqarah Mas Agung ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya ya. Dan itu adalah salahul mukminin. Jadi pedangnya orang mukmin, senjatanya orang mukmin itu ya antara adalah doa. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian diteruskan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kadang-kadang berat yang beban berat yang melampaui beban kita itu kadang-kadang kesalahan kita sendiri. Sebenarnya Allah itu tidak membebani kita dengan beban itu, tapi kita sendiri yang maksa kadang-kadang. Misalnya begini, misalnya ya katakanlah kita itu diberi rizki oleh Allah selama 1 bulan misalnya, rizki kita itu uang 10 juta misalnya, itu kan cukup untuk kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita mendolimi diri kita sendiri, kredit paciru, kredit rumah, sehingga tidak tersisa kecuali 1 juta. 1 juta apa mungkin bisa dipakai untuk anak, istri, dan juga keperluan pendidikan. Makanya sebenarnya itu manusia itu mendolimi dirinya sendiri. Sebenarnya Allah tidak membebani, manusia sendiri sebenarnya itu yang ngoyo ibaratnya. Jadi lebih besar pasar daripada tiang. Makanya kadang-kadang manusia sendiri itu saja Allah nggak membebani ya, tapi manusia sendiri itu yang kadang-kadang melampaui batas ya, melampaui batas. Jadi batas kemampuannya sederhana tapi dia melampaui kekuatannya sehingga yang ada adalah beban yang sangat berat kemana-mana ditagih hutang bank ya hutangnya numpuk di mana-mana apa dengan apa aktivitas bekerjanya tidak maksimal dan lain sebagainya gara-gara ini ya gara-gara ini Allah sudah memberikan rezeki segitu sebenarnya cukup tetapi manusia sendiri itu yang tidak mau bersabar yang manusia sendiri itu yang melampaui batas-batas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama kemudian yang kedua uh, ya kita berdoa lah ya wala tuhamilna ma la taqata nabi. Ya Allah jangan bebankan kepadaku sesuatu yang tidak kuat aku pikul ya Allah. Ya, dan Allah tuh Maha mengetahui. Kemudian kita khusnudzon saja kepada Allah. Kita belajar khusnudzon kepada Allah. Jika itu memang berat, sangat berat sekali sehingga kita kaya-kaya sudah gak mampu lah. Ya, kita banyak istighfar kepada Allah. Bisa jadi beban itu bukan karena Allah membebani kepada kita bukan, tapi karena kesalahan kita. Ya, karena kesalahan kita. Sebab mampu, yang tadi saya katakan, mampunya dia itu harusnya beli, misalnya ya katakanlah beli mobil, katakanlah mobil Avanza lah, tapi dia maksa beli mobil Pajero. Mampunya dia beli rumah misalnya 300 juta, tapi dia maksa beli rumah yang harganya 2 miliar. Itu kan namanya kan membebani diri sendiri. Sebenarnya Allah sudah rezeki sudah ditakar oleh Allah kok. Gitu loh. Ibaratnya seperti itu ya. Dan juga dalam segala hal, Ini, jadi itu. Jadi kadang-kadang manusia itu yang melampaui batas, ya, melampaui batas-batas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya banyak istighfar kepada Allah ya. Salah satunya beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan kekhilafan kita. Kemudian juga meminta kepada Allah agar beban yang kita sanggah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya jawab dan saya mohon maaf jika saya salah dalam menjawab ya. Karena ini langsung jadi tidak merenung dulu. Kalau merenung biasanya mendapatkan jawaban-jawaban yang bagus. Tapi kalau tidak dengan proses merenung langsung menjawab seperti ini kan spontan.
Jadi tidak melalui proses perenungan. Padahal kadang-kadang kita mendapatkan jawaban itu dengan proses perenungan. Dan mudah-mudahan yang mengalami atau istilahnya mengalami apa yang ditanyakan Mas Agung tadi, mudah-mudahan dijawab dengan merenung ya. Coba merenung apa kesalahannya dan lain sebagainya, kenapa Allah menjadikan seperti itu. Kemudian dicari episentrumnya, akar masalahnya di mana. Itu mungkin Mas Agung. Oke, baik, matur nuwun sangat Ustaz. Kalau tadi juga disampaikan bahwa bahwa dalam beramal itu kan Allah meringankan kita gitu. Tapi kadang ada saudara-saudara kita yang belum diringankan gitu ya, atau apa ya, mungkin belum diberikan hidayah gitu untuk melakukan sholat. Tadi disampaikan berat, untuk melakukan kebaikan juga berat. Nah itu eh, kalau kita pada kondisi tersebut ya Ustaz, itu berarti kuncinya kita memohon doa gitu, apa berdoa gitu berarti, atau bagaimana gitu, Ustaz? Iya, Kalau diri kita atau orang terdekat kita ya, itu ada yang masih seperti itu gitu. Teman-teman. iya Mas Agung. Memang apa istilahnya ya, hidayah itu memang mutlak hak prerogatif Gusti Allah ya. Yahdillahu may yasha. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu, ya ada tulisannya ayat itu. Wa may yurid ayyudillahu, saya bacakan dulu ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikun harajan. Kalau Allah itu menghendaki dia itu sesat, ya akan dijadikan hatinya atau dadanya itu doyikon, sempit, harojan, ya, sangat berat sekali untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nama Yesus atau sama sebagaimana mereka kalau naik ke langit ya semakin sempit kan nggak ada oksigen dan lain sebagainya ini. Ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada alaladina la yu'minun, pada orang-orang yang beriman. Berarti caranya bagaimana agar mudahnya beriman? Itu kuncinya ya beriman, Bang. Memang memang betul ya. Jadi hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang beri, tapi manusia wajib untuk berusaha ya. Wajib untuk berusaha sambil diserahkan kepada Allah, berusaha karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus diyakini bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Misalnya kita kok terasa berat, kita paksa, terasa berat, kita paksa. Nanti lama-kelamaan akan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu juga ujian Mas Agung. Makanya Rasulullah pernah ditanya. Ini untuk kita ya orang-orang yang belajar beriman dan bertakwa, beriman dan beramal soleh. Suatu ketika Rasulullah ditanya, Rasul, sedekah apa yang paling bagus ya Rasul? Rasulullah menjawab, sedekah yang paling bagus adalah kamu bersedekah ketika kamu pengen kaya dan kamu takut miskin. Jadi bersedekah yang paling bagus adalah bersedekah ketika kamu itu pengen kaya dan takut miskin. Itu sedekah yang paling bagus. Maksudnya apa? Ketika kita merasakan berat sekali, kok kita paksa kita jalankan. Itu malah pahalanya yang terbaik karena bisa mengalahkan setan. Itu jawabannya Rasulullah ya. Jadi justru kalau kita berat kok kita jalankan itu malah pahalanya juga luar biasa. Ya mau jamaah misalnya kalau kondisi hujan apalagi rintangan banyak kok kita tetap jamaah, ini sebagai contoh saja, itu pahalanya besar karena memang ujiannya juga besar. Jadi nikmatu biqadri nukmah. Nikmat itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin sulit semakin nikmat, semakin sulit semakin nikmat. Itu memang ada kaidah seperti itu Mas Agung. Makanya harus kita, kalau saya pribadi Mas Agung, menyikapinya khusnudzon kepada Gusti Allah. Kalau terasa berat, Allah hendak memberikan pahala lebih. Allah hendak memberikan mengangkat derajat saya. Ya. Tapi kalau terasa ringan, alhamdulillah ini adalah paringan Gusti Allah. Ini adalah pemberiannya Allah. Kalau saya selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, matur nuwun sangat Ustaz. Kalau berkaitan dengan itu, kita kan punya anak kecil nih, anak kecil yang masih belum balik nih. Kemudian untuk anak ini kan belum ada kewajiban, apa, belum mukallaf ya, diberikan kewajiban untuk sholat dan seterusnya termasuk puasa. Nah, yang ingin kami tanyakan ya, Ustaz, yang saya tahu kan kalau yang perlu untuk saya dipukul adalah ketika usia 10 tahun itu tidak sholat. Namun kan 7 tidak tahun. tidak akan serta-merta ketika usia 10 tadi Ustaz, itu Hmm. baru kita wajibkan ya. Artinya bagaimana secara tahapan usia itu bisa, artinya nanti bakal ringan ketika usia 10 tahun itu bisa melakukan sholat. Dan apakah emang
10 tahun itu memang sudah harus 5 waktu gitu. Matur nuwun, Ustaz. Ya, memang ini bukan hanya dalam hadis Nabi ya, termasuk dalam Al-Quran juga ada ya. Jadi termasuk orang-orang yang mengajak keluarganya untuk mendirikan sholat. Itu memang ada. Jadi eh, memang kita diperintahkan oleh Allah. Ini ada insya Allah, saya lupa di surat apa itu. Kemudian juga Rasulullah juga memerintahkan kita agar mendidik anak kita, mengajak mereka untuk mendirikan sholat. Bahkan sampai-sampai Rasulullah memperbolehkan untuk memukul, tapi memukul yang tidak menyakiti ya, memukul yang menjerakan dan lain sebagainya. Tapi ini menurut saya muktadul hal ya. Maksudnya muktadul hal apa? Begini, kadang-kadang anak itu kalau didekati dengan kekerasan, kadang-kadang malah semakin lari kadang-kadang itu. Kadang-kadang orang itu bisa didekati dengan ketidakkerasan. Contohnya begini, ini hanya berbagi pengalaman ya. Tujuannya Rasulullah itu bagaimana agar anak itu sholat gitu loh. Tujuannya itu bagaimana agar anak sholat. Kalau kita belajar maqasidus syariah, itu ada namanya tujuan-tujuan syariat. Itu antara lain adalah yang paling penting tujuannya itu apa. Kan seperti itu. Jadi anak ketika oleh Rasulullah kita boleh untuk memukulnya, bukan bukan diperintah ya, boleh. Kita boleh untuk memukulnya agar mereka sholat. Tujuannya agar mereka itu sholat. Jika tanpa dipukul mereka kok bisa sholat, ya itu lebih baik. Kalau menurut saya seperti itu. Loh, itu lebih baik. Misalnya saja apa? Kadang anak itu kalau didekati dengan kekerasan, tidak semua anak bisa didekati dengan kekerasan. Kadang didekati dengan kekerasan itu malah justru malah semakin semakin apa ya? Semakin bahasa Jawanya itu kanji, ya kanji, semakin kanji. Justru kadang-kadang kalau didekati dengan kelembutan tuh malah semakin seneng. Jadi sesuai dengan tingkat umur ya, sesuai dengan tingkat umur. Saya kira itu Mas Agung harus langkah bijaksana. Kalau saya itu menggunakan langkah bijaksana, jika kekerasan tidak bisa mungkin dengan kelembutan atau dengan kelembutan tidak bisa baru dengan kekerasan. Sudah dilembuti tetapi masih tidak bisa baru kita boleh memukulnya. Memukul itu adalah ibaratnya langkah terakhir lah solusi yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi yang pasti ya kita wajiblah untuk mengajak mereka untuk sholat meskipun kadang-kadang ya kita lupa dan sebagainya yaitu sifatnya manusia lah nggak mungkin lah kita istilahnya ingat terus kan nggak mungkin kadang banyak masalah memikirkan masalah-masalah yang lain sehingga tidak sempat untuk mengingatkan anak kita yang belum sholat atau dan lain sebagainya kadang-kadang seperti itu jadi yang pasti kita mengingatkan saja mengajak saja itu sudah menjalankan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Mengenai nanti mereka sholat atau tidak ya sudah kita pasrahkan pada Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, yang solehah, yang ahli ilmu, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Itu yang kita harapkan. Sebab ya banyak contohnya ya, jangankan kelas kita ya, sekelas Nabi Nuh saja nggak bisa kok menjadikan anaknya beriman. Sekelas Nabi Nuh itu, Kanan itu kan anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh saja nggak bisa kok. Ya, sekelas Nabi Nuh. Sekelasnya Nabi siapa lagi? Nabi Lut saja nggak bisa menyadarkan istrinya. Sekelas Nabi Lut loh, betul loh. Sekelas Nabi nggak bisa loh menyadarkan istrinya itu. Sekelas Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad nggak bisa menyadarkan Abu Lahab, Abu Jahal. Ibaratnya seperti itu nggak bisa. Jadi manusia hanya sekedar berusaha hasilnya sekali lagi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah memberi petunjuk ya sudah pasti akan diberi petunjuk. Tapi Allah kalau nggak beri petunjuk sudah pokoknya kewajiban kita adalah mengingatkan, mengajak masyarakat. Jadi maksud kami tidak ada batasan usia nih sebelum 10 tahun itu harus apa latihan sedemikian apa gitu atau gimana ya, Ustaz? Umur 7 tahun Mas Agung, umur 7 7 tahun. tahun. Umur Oh, 7 tahun sudah diperintahkan, tapi kalau sebelum 7 tahun tidak ada perintah. Sebelum tujuh oh, tahun tidak ada. Jadi umur 7 tahun insya Allah. 7 tahun. Baik, Ustaz. Sebelum seingat saya ya, mohon maaf kalau saya salah di hadis Nabi itu seingat saya itu umur 7 tahun. Itu sudah mulai diajak. Tapi kalau sebelum itu tidak hanya boleh diajak apa ya senang-senang saja Mas Agung. Misalnya ya umur 5 tahun, 6 tahun kita ajak buka bersama tanpa harus kita ajak mereka untuk berpuasa. Kasihan nanti kalau berpuasa belum waktunya ya, belum waktunya. Tapi kalau sudah 7 tahun, tapi 7 tahun di Arab loh, nggak tahu nanti apakah ada perbedaan dengan tradisi atau apa istilahnya kejiwaan dengan orang Indonesia saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas memang
ketika masih kecil sekali ya kita ajak untuk senang-senang saja. Ya, misalnya tanpa ikut puasa ya kita ajak berbuka. Kalau sahur nggak usah ya berat bagi mereka. Buka saja kita ajak ya masih 5 tahun 6 tahun nggak usah diajari puasa dan lain sebagainya nanti malah merusak dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kalau saya tidak salah ketika umur 7 tahun disuruh untuk ngajak ya ngajak sekuatnya lah ya. Misalnya kayak puasa ya beduk misalnya ya puasa ya beduk apa-apa itu untuk mengajar jadi nggak ada tuh ngajari puasa kok sampai beduk saja. Loh, namanya pendidikan itu seperti itu. Nggak apa-apa untuk pendidikan itu. Nggak apa-apa. Bukan bid'ah itu. Bukan bid'ah nggak apa-apa. Ya latihan. Namanya latihan bagaimana ungkurung kuatnya. Beduk diisi. Habis itu asar. Habis itu baru sampai maghrib. Itu nggak apa-apa dalam hal latihan. Wong. Andai kata penuh pun juga tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kalaf. Belum dicatat penanya oleh Allah. Makanya insya Allah batas minimalnya kalau saya tidak salah itu kita ajak mereka itu umur 7 tahun. Latihannya ya, latihannya 7 tahun. Nanti kalau sudah balik baru tidak ada tawar menawar lagi. Itu baru seperti itu. Baik, betul, Ustaz. Monggo satu pertanyaan lagi dari hadirin mungkin masih ada waktu. Bisa secara langsung atau melalui kolom chat nih. Kalau di ayat yang terakhir ini kan dua ayat terakhir yang di slide yang kita lihat ini bahwa setelah kita melakukan kesibukan dunia kemudian diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau kita di dunia kesehatan ini kan ya lumayan sibuk ya, terutama yang di bagian bedah atau bagian apa pelayanan pasien langsung ya. Mungkin kalau kita di laboratorium tidak sesibuk itu, tapi ya termasuk juga kadang sibuk nih, kadang-kadang. Nah itu ketika kita sudah sampai di rumah biasanya kan termasuk capek nih, Ustaz. Capek ya paling tidak kita melakukan hal-hal yang wajib saja nih, sholat wajib gitu. Kemudian untuk ibadah sunnahnya tidak banyak kita lakukan gitu. Nah itu bagaimana untuk bisa mengamalkan ayat ini, Ustaz? Betul. Sudah bisa menjalankan kewajiban dari Allah itu sudah bagus Mas Agung ya, sudah bagus. Kalau apalagi kalau mau menambah ya lebih bagus lagi. Bisa menjalankan kewajiban saja sudah bagus, sudah sangat bagus sekali. Bahkan jangan bandingkan, harus kita ketahui ya, jangan bandingkan yang wajib dengan yang sunnah. Jadi tidak berbanding, buatnya seperti itu. Andai kata dibandingkan ya, 2 rakaat sholat subuh dibandingkan dengan 1 triliun sholat tahajud, masih bagusan 2 rakaat sholat subuh. Jadi kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya tidak apa-apa. Ya la yukallifullahu nafsan usaha. Tetapi memang uh, andai kata sunnah ditambah itu ya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi itu. Bahkan ketika sudah ditambah nanti akan dicintai oleh Allah dan lain sebagainya. Kalau mau menambah ya kalau mau menambah. Ya, memang harus belajar apa istilahnya ya. Harus dimulai belajar Mas Agung. Istilahnya oh ya kayak apa ya? Kayak membiasakan diri. Kayak membiasakan diri. Jadi kalau bisa istiqomah ya, istiqomah itu memang sangat sulit misalnya kita sempatkan untuk membaca Al-Qur'an atau membaca amalan-amalan yang lain. Misalnya ya seperti ini sebagai tahadus bin nikmah saja ya. Ustadz itu kayak kayak wajib zikir zikir ba'da sholat tuh kayak kayak wajib Ustadz itu. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Secapek apapun tetap zikir meskipun sambil leyeh-leyeh, meskipun sambil tiduran, tetap zikir, tetap istighosah, tetap itu, tetap la ilaha illallah, tetap subhanallah, 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 tetap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi menjaga istiqomah meskipun kondisi sangat capek sekali, meskipun tidak dengan duduk setelah di atas saja atau tidak sambil leyeh-leyeh sambil zikir sambil pegang tasbih sambil sholawat dan sebagainya meskipun kondisi capek sekali jadi uh, tidak harus jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak harus dengan amal-amal yang menguras fisik Mas Agung baca Al-Quran bisa kok sambil kita duduk-duduk atau misalnya capek kita sambil mendengar masa mendengar itu kan tidak tahu sambil telinga kita mendengar Al-Quran misalnya atau apa saja.
Jadi saya kira kalau ada kemauan, insya Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau tidak bisa secara fisik, mungkin tidak secara fisik sambil fisik kita sambil istirahat, tetapi kita sambil dengar-dengar, ya, sambil apa, ya namanya manusia kan pasti mengalami yang namanya eh, capek, lelah. Ya, termasuk Ustadz juga ya capek, lelah, apalagi kalau dari ngajar. Kalau pagi sampai sore kadang-kadang dari Malang itu capeknya bukan main itu. Tapi tidak menghalangi untuk istiqomah, belajar istiqomah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir kepada Allah dalam keadaan kiaman, dalam keadaan beraktivitas atau berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk atau beristirahat, wa ala junubim atau dalam keadaan tidur-tiduran, semuanya tidak menghalangi orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil sambil tafakur kan juga bisa ya. Laya-laya ke sambil tafakur juga bisa. Laya ke sambil sambil subhanallah, 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 malah enteng, malah enak. Saya kira itu Mas Agung. Ya, baik Tidak Mas harus dengan fisik Ustaz. Mas Agung. Ya. Ya, jazakallah khair Ustaz dan hadirin sekalian yang sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Karena waktu juga kita terbatas sehingga kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan nih Ustaz untuk kajian surat-surat berikutnya di pekan-pekan yang akan datang. Izin apabila berkenan Ya, Masya Allah. untuk menutup dengan doa Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا فاعف عنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan linaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar. Dan doa kafir majelis Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.